Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, Stigma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallallahu tasliman katsiran. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Kita ingat kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah bimbingan dan konseling. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Apa itu tujuan bimbingan dan konseling dan apa fungsi dari bimbingan dan konseling? Baiklah teman-teman sekalian, kita bahas yang pertama terkait tujuan adanya bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Karena kita tahu setiap anak mempunyai potensi. Ya, Rasulullah pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap anak dilahirkan mempunyai fitrah, ya, bawaan berupa potensi pada dirinya. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara atau interkoneksi antara keilmuan Islam dan keilmuan bimbingan konseling. Yang kedua, tujuan dari bimbingan konseling adalah mengatasi kesulitan siswa dalam memahami dirinya sendiri. Terkadang anak-anak atau siswa mereka sulit ya memahami kebutuhan dirinya sendiri, sehingga perlu pendampingan dari adanya bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, tujuan dari bimbingan dan konseling adalah mengatasi kesulitan dan dalam memahami lingkungan yang ada di sekitar. Artinya, kadang seseorang atau anak siswa mengalami kesulitan dalam bergaul di lingkungan sekolah atau lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Maka perlu adanya bimbingan konseling di sekolah agar mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Itu beberapa tujuan diadakannya bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah fungsi bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Yang pertama, bimbingan dan konseling itu mempunyai fungsi pemahaman. Ya, artinya adalah bagaimana bimbingan konseling membuat para siswa itu lebih memahami potensi dan kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, sehingga anak-anak itu paham ya potensi yang seharusnya ditingkatkan yang mana dan kekurangan yang seharusnya dioptimalkan yang mana. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Sehingga adanya bimbingan dan konseling fungsinya adalah untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi yang menghambat atau mengganggu proses perkembangan siswa. Sehingga fungsi pencegahan ini atau antisipasi ini bisa dilakukan oleh sekolah supaya tidak terjadi gangguan-gangguan di dalam proses pendidikan. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu bimbingan dan konseling berfungsi untuk mengembangkan atau menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan siswa. Ya, sehingga fungsi guru bimbingan dan konseling, bagaimana guru bimbingan dan konseling ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif bagi anak-anak. Yang keempat, ada fungsi pengentasan. Jadi fungsi pengentasan itu adalah kaitannya dengan pemberian bantuan ya pada siswa, baik itu terkait aspek pribadi, sosial, ya, permasalahan belajar dan karir ya, ke depan. Sehingga diharapkan bimbingan dan konseling ini bisa mengentaskan kesulitan-kesulitan yang ada pada siswa. Yang terakhir, fungsi dari bimbingan dan konseling yaitu untuk fungsi penyaluran. Artinya anak-anak atau siswa diarahkan untuk memilih jurusan atau prodi atau ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat, bakat, dan kepribadian siswa tersebut. Itulah ada 5 fungsi dari bimbingan dan konseling. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh para mahasiswa atau teman-teman semua. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.